sorry saya ulang lagi. Jadi kita kan tadi sudah ngelajarin cara bolonginnya, bagaimana merakit dry cell, opsi hidrogen generatornya. Lalu nanti kan ini akan dipasang ke perangkat ini. Nah, sini ada yang pertama tadi kita udah belajar cara ngedratnya. Meskipun saya contohkannya cuma satu ya, tapi ini dratnya adalah di ketinggian 3 cm, ketinggian 3 dan 16 cm dari bawah. Lalu harus diukur dulu titik tengahnya, sikunya di mana, dikencangin lalu diukur. Nah, itu kan bisa untuk bikin botol 1 dan botol housing 1 dan botol housing 2. Nah, sekarang di botol housing 2 ini ada nano, sebentar saya ambil, jangan ditutup dulu. Saya ambil barangnya. Saya pasang nano bubbler ini. Nano bubbler tipenya HT50, diameternya 50 mm. Nah, ini belinya di mana lagi nih? Di Tokopedia ada. Tokopedia ada ya? Ya, harganya 70.000 lebih lah ya, kira-kira ya, 70.000 sampai 100.000. Oke. Ya. Ini apa istimewanya? Sekali lagi kita nggak ada. Ini nggak promo jualan. ya. Saya nggak jual barang ini. Nggak promo ya, karena dari Tokopedia nggak colek saya. Jadi ini juga bukan nanti dapat komisi apa nggak ada. Ya, saya juga nggak perlu kasih link, cari sendiri ini gambarnya seperti ini. Ya. Jadi apa itu low pressure nano bubbler, nano automation, nano bubbler atau nano automation di sini? Ini adalah alat untuk biasa untuk gelembung di kolam akuarium, di kolam ikan. Tapi kelebihannya nano low pressure ini, HT50 ini, dia ini ada satu lapisan yang batunya tuh tipis sekali sehingga tidak membutuhkan tekanan yang besar untuk bisa mengeluarkan gelembung, dan gelembungnya sangat kecil, hampir tidak terlihat mata. Beda dengan batu gelembung konvensional yang gelembungnya besar-besar dan perlu tekanan cukup besar baru keluar gelembungnya. Kalau tekanannya nggak cukup besar, gelembungnya nggak keluar. Nah, permasalahannya karena ini tadi kan dry cell itu cuma karet tipis ditumpuk-tumpuk lalu tadi dicor kan. Kalau tekanannya harus besar, karetnya copot semua. Betul. Karena tekanan yang tadi kita pas di paling pertama kan bagaimana saya rakit ada karet ditumpuk platnya. Copot semua. Jadi dengan low pressure nano bubbler ini, tekanan sangat kecil dia sudah keluar sehingga tidak membebani plat dry cell oksihidrogen dry cell 13 plat ini. Tidak membebani, membuat ini cepat bocor atau karena karetnya copot. Nah, sekarang bagaimana kita pasang ini? Kan ini saya cuman ada lubang satu di sini. Ini ada lubang drat 1/4 2. Bagaimana ini dipasang di dalam sini? Kan harus ada selang masuk. Ini kalau di bawah ini jelas tidak untuk keluar udara. Ini kan cuma buat kalau mau kuras nanti dikasih selang supaya gampang buang airnya. Karena kenapa ini dikasih selang seperti ini? Supaya ini tidak dibuka-buka lagi. Kalau dibuka-buka lagi geser kan gampang bocor lah, masangnya nanti salah lah. Jadi menghindari kerusakan, ini semua pakai keran ya. Fungsinya tadi bikin yang ini. Tadi kan saya contohkannya bikin bak 2, padahal ya bak 1 juga ini ya, cuma lubangnya banyak. Ini kan bak housing 2, ini housing satunya ya. Bisa dilihat ini housing satunya seperti ini lubangnya, ini housing 2-nya. Nah, housing 2-nya ini cuma buat buang air. Buat buang air lubang ini. Jadi kita sekarang bagaimana masang ini di dalam sini tanpa melubangi apa-apa lagi. Cuman perlu pindah tempat ini. Potong dulu. Oke, kita lanjutkan. Jadi saya ada beberapa barang di sini. Ini tadi drat 1/4 ke 3/8 RO. Yang tadi dibuat drat tadi ya. Lalu ini ada konektor 1/4 ke 1/4. Nah, saya sekarang ini saya potong. Saya mau pasang, tadi kan mau pasang barang ini ya. Mau pasang barang ini. Tadi kan di dalam tabung 2, di dalam tabung housing 2. Jadi
Ini yang saya lakukan, saya akan potong kira-kira segini. Jadi kira-kira potongnya segini, tolong di video agak dekat supaya tahu itu saya potong segitu kira-kira. Saya potong sedikit. Nah, lalu ini saya buka botolnya. Ya, ini ada in, ada out. Ada in, ada out. Saya taruh di bagian in. Tadi yang udah saya potong. Saya taruh di bagian in. Ini kan ada begini. Kenapa saya potong? Supaya bisa masuk seperti ini. Nah, jadi dia akan seperti ini. Saya taruh di bagian in ya. Ini yang tadi yang kecil. Saya ulangi lagi. Ini yang bagian yang kecil tadi. Yang udah saya potong sedikit. Intinya bisa masuk sini. Bisa masuk di bagian in. Oke. Lalu sekarang saya siapkan ininya. Ini. Saya siapkan ini. Saya ambil selang. Ini mereknya Cobra Mas tebal 1/4. Merek selangnya kebaca? Cobra Mas tebal 1/4. Saya mau masukin ke sini. Cobra Mas tebalnya. Caranya saya hangatkan dulu kompor. Udah agak hangat supaya lentur. Saya masukkan ke sini. Bentar ya, agak susah kadang-kadang. Saya masukkan dari bawahnya. Kalau nggak dipanaskan, dia nggak cukup lentur. Ntar saya perlu ambil tangannya nggak kuat. Ini ya, saya masukkan gini, saya tarik dulu. Kelihatan? Saya tarik dulu sedikit. Ambil. Ini. Lalu ini saya tarik dulu sedikit panjangan. Oke. Yang agak hancur karena saya tadi jepit tang, saya potong. Jadi seperti ini. Saya masukkan ini RO, selang RO ukuran 1/4. Saya masukkan di sini. Saya masuk, saya tarik. Udah, dia akan mengunci begini. Ingat potongnya jangan kedikitan, mendingan kepanjangan sedikit. Potong. Lalu saya ambil ini yang warna biru yang ukuran 3/8. Kan ini 3/8, selangnya 1/4. Cuman karena ada selang tadi, selang Cobra, jadi dia menjadi pas ukurannya. Padahal ininya lubangnya 3/8, ini selangnya 1/4. Tadi kan ada selang ini kan yang tadi kita jepit. Pasang begini. Supaya ini udah nggak bisa gerak lagi. Lalu ini saya potong kira-kira segini. Potong. Ini udah jadi. Nah, sekarang cara masangnya. Ini masang cuma bisa sekali, kalau sampai gagal ya karet selangnya ini akan robek. Nah, cara masangnya bagaimana? Ini saya harus hangatkan dulu kompor supaya hangat. Lalu saya pasin di sini lubangnya. Bisa lihat? Bisa dapat, Bro? Dapat. Oke. Pasin dulu. Tapi harus keadaan tadi saya panaskan. Jadi ini kalau saya putar-putar ya dia pecah ini karetnya. Kalau nanti sesudahnya udah dingin diputar-putar. Jadi tadi masukin keadaan panas ya. Nah, ini sudah tidak boleh dilepas-lepas lagi. Karetnya harus pakai karet hitam ini ya. Ini kalau diputer aja, kalau nanti udah terpasang ini diputer ya pasti putus karet yang dalamnya. Nah ya, ini seperti ini.
Jadi saya ulangi, tadi kita menggunakan bahan ini yang dipotong di atas garis ini. Tadi kan ada garis ini di atasnya sedikit, dipotongnya jadi kira-kira segini ya. Ini potongnya ya. Udah cukup jelas. Lalu sudah terpasang seperti ini. Tadi ya dipasang seperti ini. Nah, setelah terpasang seperti ini, kita siapkan selang untuk ke bawahnya. Oh ya, sorry. Sebelum masang selang, kita ukur dulu kira-kira kita perlu berapa senti sih ini. Kira-kira 23,5 senti kira-kira ya. 23,5 senti dari dasar ya ini. 23,5 senti. Ini saya siapkan. Sebentar, saya lupa ini. Saya siapkan ini selang. Saya pasang di sini. Saya masukkan ini pil basah, pil agak licin. Saya ukur dari segini kira-kira. Sorry, ada pemotong saya di sana. Bentar. Lupa potongnya. Ini saya potong. Ya. Nah, ini saya ukur tadi 23,5 cm. Saya lebihin dulu 23,5, 24. Oke, 23,5 dah ya. 23,5 cm dari karetnya juga ikut dong ya. Dari karet ini sampai sini. 23,5 cm. Oke. Saya potong seperti ini. Lalu saya pasang di sini. Oke. Nah, ini HT50 low pressure nano bubble sebelum dipasang harus direndam dulu di air minimal 3 jam. Saya sih sudah rendam beberapa hari. Terus saya pasang begini. Saya pasang seperti ini. Ntar saya ambil kabel tis untuk ikat ya. Saya ikat pakai kabel tis. Kabel tisnya harus yang besar, kalau nggak sebentar putus. Karena ini tidak dibuka-buka lagi. Setelah terpasang, lebih baik nggak dibuka-buka lagi. Kalau kuras juga pakai keran yang di samping. Ya, jadi yang atas saya nggak perlu pasang kabel tis. Jadi ini bisa ditekan, RO ditekan, ditarik, tekan tarik, bisa ditekan tarik. Jadi masih bisa dicopot, dipasang lagi. Tapi ini sudah nggak boleh diputar-putar. Kalau ini diputar-putar pasti ini bocor. Dan karet ini nggak bisa dipakai lagi, harus bikin dari awal lagi yang dipanaskan tadi. Oke, sekarang sorry, tabungnya yang ini. Kita tinggal masukkan, diputar, sudah jadi. Jadi ini jadi tabung kedua. Oh ya, kita pasangkan ini. Terus ini bisa kita pasang. Ntar saya pinjam dulu, saya kehabisan keran. Kita bisa pasang keran di sini. Ya. Jadi ya cuman nggak usah dipasang tali. Ini saya kehabisan kerannya. Jadi kalau kita punya oksihidrogen generator, mungkin bukan beli dari saya. Lalu misalnya ketika dipakai ada rasa nggak nyaman, bau atau
ada kayak uap airnya, berarti belum benar-benar murni oksihidrogen hasil gasnya. Kalau gas murni itu oksigen hidrogen itu kering. Kalau ada rasa ada uapnya, itu bisa kontaminasi dari KOH-nya atau dari platnya, karena tiap plat misalnya stainless 304 atau stainless 316 bahkan 316L itu ada kontaminasinya. Nah, kontaminasi itu akan tersaring menggunakan cara seperti ini. Karena nanobubbler ini sangat kecil gelembungnya, sehingga kotorannya akan bisa larut ke dalam terjebak ke dalam air. Nah, contoh seperti ini. Bentar ya, ini saya copot biar nggak ganggu. Agak dekat aja. Ini nanobubbler, bubble-nya sangat kecil, agak dekat aja. Ini bubble-nya. Agak dekat lagi ini. Nah, jadi bubble-nya sangat kecil, beda sama batu gelembung biasa. Nah, di bak pertama kita bisa lihat di sini ada gelembung, sama kalau dekat sini ada kayak kabut, kayak coba harus dekat sekali, Bro. Ada kayak asap gitu loh. Jadi ada kayak asap, ada kayak air keruh. Air keruh itu kontaminasinya, sedangkan yang gelembung ini di sini ada gelembung kecil ini adalah gasnya. Jadi ada gas dan ada kontaminasi, sehingga ini perlu disaring. Jadi penyaringan ini tidak hanya untuk oksihidrogen, bisa untuk gas lain. Yang di sini, di sini yang agak perlu kurang jelas. Jadi situ ada kayak kabutnya, mungkin nggak terlalu jelas ya. Ada kayak air keruhnya gitu keluar dari selang yang atas, selangnya dari dry-cell yang atas, lalu ada gelembungnya. Gelembungnya itu gasnya, dan yang seperti kabut atau seperti fog atau uap gitu, itu yang lembab-lembab itu adalah kontaminasinya. Nah, setelah melewati ini dengan bubble yang kecil seperti ini, maka gasnya menjadi bersih karena kotorannya akan jatuh di air. Kecuali suatu hari airnya nggak diganti-ganti, airnya jadi pekat dengan kotoran, akhirnya tetap terbawa oleh gelembung. Nah, contoh, kalau kita pasang ini misalnya, ini kan bukan nanobubbler ya. Sebentar, ini tunggu tekanannya naik dulu. Nah, ini gelembungnya besar-besar karena hidrogen itu adalah gas yang sangat ingin menempel satu sama lain. Jadi gelembungnya sangat besar-besar. Di tengah gelembung itu ada kotoran yang terbawa. Kalau tidak dilewatkan nanobubbler terlebih dahulu, kotorannya ya akan terbawa. Mau dilewatin air berapa kali, gelembungnya besar-besar, nggak ada gunanya. Tetap ada kotorannya. Dan kotoran itu bisa KOH, bisa kontaminasi dari plat, bisa kontaminasi dari air, bisa macam-macam, dan kita nggak tahu nanti apa efeknya kalau sampai kita hirup. Atau kalau kita gunakan untuk mobil, untuk kendaraan, mungkin kita senang knalpotnya basah. Tapi basah itu apakah basah ya karena mobilnya bagus, knalpotnya basah seperti pagi-pagi baru dinyalakan, atau karena ada uap KOH. KOH ini korosif sekali. KOH ini mirip soda api kan. Jadi apa nggak korosif nanti terhadap mesin kita. Sebagai contoh lagi soal masalah gas yang tidak murni, ini kacamata akrilik. Kalau saya tanpa saringan lalu pakai selang saya pasang ke kacamata ini, katanya oksihidrogen bisa membuat mata muda kembali. Setelah saya pakai beberapa kali, mata saya sih untungnya masih kuat ya, saya eksperimen seperti ini. Ini timbul seperti ini. Ini akrilik aja bisa korosi. Kenapa bisa korosi? Kenapa tabung ini nggak korosi? Karena di tabung ini KOH 30 gram, airnya 1,5 liter, jadi cuma 2%. Sedangkan kalau dia berbentuk kabut, dia menempel di permukaan, lalu dia mengering, maka ini hampir 100% KOH-nya. Dan KOH itu sangat korosif, KOH itu soda api. Belum lagi yang kontaminasi dari plat dan lain-lain. Ini bisa keropos nih. Akrilik aja bisa keropos, kacamata aja bisa keropos. Itu aja. Sekian part ini, kita nanti lanjut ke part berikutnya.